Pada zaman dahulu kala, di kerajaan yang jauh, hiduplah seorang raja. Dia memiliki 12 anak perempuan. Semua anak perempuannya cantik-cantik. Raja tidak mengizinkan mereka untuk pergi keluar istana. Mereka hanya diizinkan berjalan di kebun istana. Sementara mereka menjalani kehidupan mereka, suatu pagi putri-putrinya duduk di meja untuk sarapan. Oh, Raja melihat kalau sepatu mereka sudah mulai rusak. Walaupun Raja merasa sangat bingung dengan hal itu, dia memerintahkan pelayannya untuk membeli sepatu baru untuk ke-12 putrinya. Sejak hari itu, setiap pagi di saat sarapan, Raja memperhatikan sepatu putri-putrinya yang selalu kotor dan rusak. Raja tidak mengerti apa yang terjadi. Walaupun mereka terkunci di kamar setiap malam, misteri sepatu rusak itu masih terus berlanjut. Untuk memecahkan misteri itu, Raja memiliki rencana yang sangat pintar. prajurit, sebar berita ke seluruh penjuru negeri. Siapapun yang bisa memecahkan masalah ini bisa menikahi salah satu putriku dan menjadi raja saat aku mati. Para pemuda ini hanya punya waktu 3 hari untuk mencari tahu kenapa sepatu putri-putriku selalu rusak di pagi hari. Namun, jika mereka tidak bisa, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Para prajurit menyebar berita ke seluruh penjuru negeri. Banyak pemuda yang datang ke gerbang istana untuk memecahkan misteri itu. Namun, mereka semua tertidur di luar kamar para putri, dan mereka pun dimasukkan ke dalam penjara. Ada seorang pemuda tampan yang tinggal di desa di dekat istana. Dia selalu menyukai putri bungsu raja. Pemuda itu tidak memiliki keluarga kecuali neneknya. Jadi, mereka tinggal bersama. Suatu hari, neneknya memiliki sebuah ide. Kenapa kau tidak mencoba memecahkan misteri ini? Kau selalu bilang kalau kau menyukai putri bungsu raja. Sampai saat ini, ratusan orang sudah datang ke istana untuk mencoba. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Itu juga mustahil buatku, Nek. Lagi pula, kita sangat miskin. Raja tidak akan mengizinkan putrinya menikah denganku. Kau sudah tidak waras, Nenek. Omong kosong. Kau lakukan apa yang kukatakan. Kau akan berhasil. Aku akan memberimu jubah ajaib yang dulu dimiliki oleh ayahmu. Oh, Saat kau memakai ini, kau tidak akan terlihat. Dan satu hal lagi, jangan makan atau minum apapun di istana. Semoga berhasil, anakku. Walaupun pemuda itu sangat takjub dengan jubah tak kasat mata itu, dia langsung pergi ke istana untuk mencoba keberuntungannya. Di malam hari, putri tertua memasukkan obat tidur ke dalam segelas air. Dia keluar kamar dan menyerahkan gelas itu kepada pemuda yang menunggu di depan pintu. Di sini panas. Kau pasti haus. Ini, kalau kau mau, akan aku bawakan lagi. terima kasih. Iya, aku sangat haus. Pemuda yang haus itu minum air dan tidur sampai pagi. Keesokan harinya, sambil menunggu di depan pintu, gadis lain membawakan segelas air jeruk. Tidak bisa menolak, pemuda itu juga meminumnya. Dia langsung pergi ke kamarnya dan tidur sepanjang malam. Saat dia bangun keesokan harinya, dia berkata, Payah sekali aku. Bagaimana aku bisa percaya gadis-gadis ini? Nenekku telah memperingatkan untuk tidak makan atau minum apapun. Malam ini adalah malam terakhirku. Aku harus berhasil. Dia pergi ke depan pintu itu lagi. Kali ini gadis-gadis itu menipunya dengan jus. Pemuda itu pura-pura meminum jusnya saat mereka melihat. Tapi saat itu dia berbalik dan memasuki kamar. Dia menuang jus itu ke dalam pot tanaman, berpura-pura tidur, berbaring di samping tanaman dan mendengkur. Pergi lihat,
Apakah pemuda di luar sudah tidur? Salah satu gadis itu membuka pintu dan memeriksa si pemuda. Kau tidak dengar? Dia sedang mendengkur. Tidak apa-apa. Sekarang kita aman. Pada saat tengah malam, pemuda itu memakai jubah ajaibnya dan dia menjadi tak terlihat. Pelan-pelan pun dia memasuki kamar para putri. Mereka memakai gaun yang sangat indah. Mereka menyisir rambut mereka dan tampak cantik. Ada cermin besar di kamar. Mereka semua berdiri di depannya. Putri yang paling tua menyentuh cermin dan memberikan ciuman. Cermin itu langsung bergeser ke samping dan muncul sebuah pintu dengan tangga menuju ke bagian bawah kamar. Pemuda itu menatap dengan takjub saat gadis-gadis itu satu persatu menuruni tangga. Tentu saja dia langsung mengikuti mereka. Saat dia menuruni tangga, tidak sengaja dia tersandung sesuatu. Dia jatuh dan berpegangan pada rok salah satu putri yang ada di depannya. Apa itu? Ada yang menarik rokku. Tidak ada siapa-siapa di sini. Kau pasti hanya membayangkan yang tidak-tidak. Mereka menuruni ratusan anak tangga. Akhirnya mereka pun tiba di hutan. Dedaunan di hutan itu berwarna emas, batangnya berwarna perak, dan bagian atas pohon itu dipenuhi batu berlian. Saat pemuda itu menyaksikan, dia mengambil masing-masing benda itu untuk dia simpan. Dia ingin menjadikannya sebagai bukti. Mereka pun berjalan dan menuruni jalan yang sangat jauh melalui hutan. Di akhir jalan, sebuah danau muncul di hadapan mereka. Ada 12 perahu yang menunggu para putri. Masing-masing menaiki perahu itu. Seorang pendayung membantu mereka untuk masuk. Akhirnya, pemuda itu melompat ke perahu terakhir. Astaga, perahu ini sedikit lebih berat hari ini. Seperti membawa 3 orang. Apakah berat badanmu naik, Tuan Putri? Apa? Sebuah istana yang dihiasi dengan lampu-lampu cantik muncul di seberang danau. Musik bisa terdengar dari mana-mana. Mereka semua memasuki istana itu dan mulai berdansa dengan semangat bersama pasangan mereka. Semua kaca yang ada di istana terbuat dari kristal dan semua alat makan terbuat dari perak. Saat pemuda itu menyaksikan kejadian itu, dia ingin makan sepotong kue dan minum air. Tidak ada seorang pun yang menyadari saat dia makan kue dari piring emas. Tapi tertangkap basah saat minum dari gelas kristal. Oh wow, aku tidak percaya ini. Lihat itu, gelas itu melayang. Seakan-akan ada yang meminum air itu. Mendengar teriakan itu, pemuda itu menjatuhkan gelasnya dan gelasnya langsung pecah. Kau hanya membayangkan itu saja. Kita sudah lelah karena berdansa. Kau pasti tidak sengaja menyenggol gelas itu. Ayo, ini sudah hampir pagi. Ayo kita kembali ke istana. Tapi... Waktunya untuk para gadis kembali ke istana. Putri tertua mengumpulkan adik-adiknya. Mereka kembali ke istana dengan cara yang sama, dengan pemuda itu mengikuti mereka di belakang. Pemuda itu sangat senang bisa memecahkan misteri sepatu. Dia langsung pergi menemui raja. Yang mulia, aku memberi hormat kepada yang mulia. Aku sudah memecahkan misteri kenapa sepatu putrimu bisa rusak setelah hanya 1 hari. Setiap hari, putri-putrimu pergi ke hutan ajaib, menuju ke sebuah istana, dan berdansa sepanjang malam. Itulah sebabnya kenapa sepatu mereka selalu rusak. Raja sangat kaget mendengar berita itu dan tidak mau percaya begitu saja. Hari ini hari terakhirmu. Bagaimana aku bisa tahu kalau kau tidak berbohong agar kau tidak dimasukkan ke dalam penjara? Yang mulia, aku punya banyak bukti. Batang pohon perak, daun emas, buah yang terbuat dari batu berlian, dan gelas kristal. Oh, Raja sangat terkejut dengan apa yang ia lihat, tapi juga senang karena misteri ini bisa dipecahkan. Dia mengikuti pemuda itu melalui jalan itu, pergi ke tempat yang mereka datangi, dan melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau pemuda itu jujur. ya, kau benar. Beritahu aku,
kau ingin menikahi putriku yang mana? Yang mulia, jika dia juga menerimanya, aku ingin menikahi putri bungsumu. Dan tentu saja jika kau setuju. Pemuda itu dan sang putri hidup bahagia untuk selamanya. Pemuda itu mengajak neneknya untuk tinggal di istana karena dia berhutang banyak padanya. Walaupun gadis-gadis yang lain tidak senang dengan apa yang terjadi, mereka janji untuk tidak akan pernah lagi pergi tanpa izin. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negara yang sangat indah, hidup raja dan ratu baik hati yang dicintai oleh semua. Satu-satunya keinginan mereka adalah memiliki seorang putri. Suatu hari, harapan mereka menjadi kenyataan dan putri mereka pun lahir. Mereka menggelar pesta untuk merayakan kebahagiaan ini. Semua raja dan ratu dari kerajaan lain, juga penduduk kota dan 12 peri pun diundang. Sebagai bagian dari perayaan, semua orang mempersembahkan hadiah untuk putri yang baru lahir ini. Saat giliran peri, masing-masing mengucapkan doa menggunakan tongkat ajaib mereka. Ada 12 peri yang hadir. Semoga hidup akan selalu memberimu kebahagiaan. Semoga kecantikanmu menjadi pembicaraan di seluruh penjuru negeri. Putri akan menjadi gadis yang sangat pintar. Semoga dia akan selalu bersikap baik pada rakyatnya. Tiba-tiba, aula istana pun bergetar. Dan semua orang tampak kaget dengan suara yang melengking tinggi. Peri jahat adalah peri ke-13. Mereka tidak mengundangnya ke pesta ini. Karena marah, peri jahat mendekati buayan dan menyingkirkan 12 peri baik lainnya yang masih belum selesai memberikan hadiah. Jadi, aku satu-satunya yang tidak diundang. Aku mengerti. Baiklah, walaupun aku tidak diundang, aku juga memiliki hadiah yang bagus untuk sang putri. Di ulang tahunnya yang ke-16, jari putri akan tertusuk jarum dan dia akan mati. Sambil menatap si peri jahat, raja dan ratu memohon kepada peri baik untuk melakukan sesuatu. Aku mohon, lakukan sesuatu untuk membatalkan kutukan itu, peri baik. Sayang sekali, ratuku. Aku tidak bisa membatalkan kutukan yang dibuat oleh peri jahat, tapi aku bisa melunakkannya. Saat jari putri tertusuk jarum, dia tidak akan mati. Dia akan tidur selama 100 tahun. Dia hanya bisa dibangunkan oleh ciuman dari seorang pangeran. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Raja langsung memberikan perintah untuk melarang penggunaan jarum dan memusnahkannya dari kerajaan. Dia memerintahkan penjaga untuk menjaga sang putri sampai dia dewasa. Doa-doa peri baik pun menjadi nyata. Sang putri menjadi gadis muda yang cantik dan baik hati. Di istana, dia hanya boleh pergi keluar ke kebun bersama para peri. Ayahnya selalu mengawasinya. Pada hari ulang tahunnya yang ke-16, putri pun dikurung di dalam kamar untuk mencegah kutukan itu terjadi. Semua orang merasa khawatir. Jika tidak terjadi apapun sampai matahari terbenam, kutukannya bisa dibatalkan. Sang putri merasa bosan dan ingin membuka jendela agar dia bisa menghirup udara segar. Di luar sana, cuacanya sangat indah. Saat dia membuka jendela, dia melihat seekor burung gagak membawa sebuah kotak kecil di paruhnya. Burung itu meletakkan kotak itu di jendela dan kemudian terbang. Itu adalah sebuah kotak dengan hiasan yang indah. Putri tidak bisa menahan diri untuk membukanya. Dia membuka kotak itu dan melihat sebuah cincin berlian. Dia pikir itu hadiah ulang tahun dari para peri, jadi dia pakai cincin itu di jarinya. Ternyata ada sebuah jarum kecil tersembunyi di bawah berlian itu. Jadi, ketika jarum itu menusuknya, sang putri pun jatuh tidur selama 100 tahun. Burung yang membawa kotak kepada putri adalah burung gagak milik peri jahat.
Saat mereka tidak mendengar suara apapun dari kamar putri, raja menjadi khawatir dan pergi untuk memeriksa. Anakku, kau tidak mengatakan apa-apa. Buka pintunya agar aku bisa melihatmu. Bersabarlah, hanya tersisa 2 jam lagi sampai matahari terbenam dan kutukan itu akan hilang. Raja tidak mendapat jawaban apapun, jadi dia membuka pintu dan memasuki kamar. Betapa terkejutnya dia menemukan putrinya terbaring di lantai. Ratuku, penjaga, cepat! Putriku tertidur, ini bencana, ini semua bencana! Saat mereka melihat cincin di jari putri, raja dan ratu yang sedih langsung tahu apa yang terjadi. Peri jahat telah menipu putri untuk menusuk jarinya sendiri. Dia sudah melaksanakan kutukannya. Peri baik, tolong lakukan sesuatu. Bangunkan dia atau biarkan kami tidur bersamanya dan kami akan bangun bersamanya. Kami akan memulai hidup kami kembali saat dia bangun dalam 100 tahun. Bagaimana bisa kami hidup tanpanya? Untuk membacakan mantra, kita hanya punya waktu sampai matahari terbenam. Waktu kita hanya tinggal sedikit, tapi aku akan melakukannya. Pertama-tama, letakkan putri ke tempat tidurnya. Mereka langsung membawanya ke kamarnya. Mereka membaringkannya di tempat tidur beralaskan bunga dengan gaun yang indah. Raja dan ratu duduk di singgasana mereka. Para pelayan menunggu di tempat mereka berdiri. Burung-burung, kucing, dan anjing, semuanya bersiap. Dan peri baik membacakan mantra yang paling kuat. Biarkan semua orang di istana ini tidur bersama sang putri dan bangun bersamanya. Dengan ayunan tangannya, semua orang di istana tertidur. Mulai saat itu, istana ini dikenal sebagai Istana Putri Tidur. Saat waktu berlalu, istana sekarang dikelilingi oleh tanaman berduri. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Tahun-tahun berlalu. Suatu hari, seorang pangeran datang bersama prajuritnya. Dia lihat istana itu ditutupi oleh sulur-sulur. Ini dia. Ini pasti istana putri tidur. Ini yang selalu diceritakan oleh ibu saat aku masih kecil. Lihat, tempat ini dikelilingi oleh tanaman berduri. Lihat. Raja dan ratu duduk di singgasana dan orang-orang di istana tidur di tempat yang sama. Mereka hanya berbaring diam. Dia mulai mendatangi semua ruangan, mencoba mencari di mana putri berada. Aku pasti akan menemukanmu, putri cantik. Aku akan menyelamatkanmu. Aku akan mengangkat kutukan itu. Sang pangeran berlarian ke sana kemari untuk menemukan kamar sang putri. Akhirnya, dia tiba di sebuah kamar di sebuah menara. Perlahan dia membuka pintu itu dan menemukan seorang putri yang cantik tertidur di tempat tidur beralaskan bunga mawar. Astaga, cantik sekali dia. Seakan-akan dia baru tidur kemarin. Bunga-bunganya masih berbau harum. Pangeran tidak bisa melihat sang putri tertidur seperti malaikat, jadi dia memberikan ciuman di pipi. Pada saat itu, sang putri pun bangun. Saat dia melihat pangeran tampan berdiri di depannya, dia pun Apa bertanya, yang terjadi? Apakah aku bermimpi? Tidak, Tuan Putri. Kau sama sekali tidak bermimpi. Sekarang kutukannya sudah lenyap. Tolong, berikan tanganmu padaku, biar aku membantumu bangun dari tempat tidur ini. Sang putri memberikan tangannya kepada sang pangeran dan bangun. Kemudian kutukan itu terangkat. Semua orang bangun dari tidur mereka. Raja, ratu, pelayan, kucing, anjing, dan bunga-bunga di kebun. Semuanya kembali hidup. Tidak ada lagi tanaman berduri.
Raja dan Ratu berlari ke kamar putri mereka dengan penuh semangat. Ya Tuhan, hari yang sangat indah. Aku sangat bahagia. Putriku dan seluruh istana bangun dari tidur mereka. Mereka berpelukan dengan gembira. Sang pangeran berlutut di hadapan raja. Rajaku, aku ingin menikahi putrimu. Dengan izinmu yang mulia, boleh aku melamarnya? Pangeran, kami sangat bahagia. Aku terhormat jika kau menikahi putriku. Tuan putri yang tersayang, aku sudah lama menunggu saat-saat seperti ini. Maukah kau menikah denganku? Ya, kau adalah pangeran yang aku lihat di mimpiku. Mereka mengundang semua peri dan menikah dengan pesta yang sangat mewah. Mereka hidup bahagia untuk selamanya. Dan apa yang terjadi pada peri jahat? Setelah dia tahu apa yang terjadi, dia pergi melarikan diri dari tempat itu.